Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa channel YouTube Dani Kurnianto. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk berbagi lagi mengenai tips pengelolaan jurnal ilmiah, terutama adalah yang berbasis Open Journal System versi 3. Versi OJS yang saya pakai ini adalah versi 3.3.0 strip 11, walaupun bukan yang terbaru ya. Tapi ini sudah masuk merupakan versi 3.3 yang mendekati akhir ya. Ada yang sudah muncul terbaru adalah 3.4. Tapi nanti mungkin kita akan bahas lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan materi terkait dengan pengaturan setting ya di OJS. Di OJS 3 ini ada 5 macam setting ya, yaitu setting jurnal, setting website, setting workflow, setting distribution, kemudian yang kelima adalah setting user and roles. Di video sebelumnya saya sudah paparkan tips-tips pengaturan setting jurnal. Untuk kali ini ya, pertemuan kali ini saya coba untuk berbagi tips mengenai setting website, terutama untuk yang pertama adalah nanti terkait dengan appearance ya, atau tampilan. Di dalam setting appearance ya, website appearance itu ada pengaturan themes, kemudian pengaturan setup dan pengaturan advance ya. Nanti kita akan lebih jelasnya melihat langsung ya demo untuk pengaturan setting website di sisi appearance atau tampilan website. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi kita langsung melihat demo kali ini. Baik, kita mulai untuk demo pengaturan setting pada website, khususnya adalah untuk appearance ya, appearance untuk penampilan website ya. Saya demokan di localhost, bukan di live server ya, tapi di localhost, sehingga saya butuh yang namanya aplikasi XM ini. Nanti di aplikasi XM saya jalankan ya Apache dan MySQL ya. Ini server lokal ya, untuk bisa saya running website OJS yang telah saya install di lokal host saya, seperti itu. Oke, ini sudah saya aktifkan ya, ini sudah jalan ya. Kemudian tinggal kita buka browser. Oke, kita panggil localhost. Nah, ini udah ada websitenya. Ini localhost, ini alamat folder instalasi OJS-nya ya, OJS 33011 ya. Oke, kita coba enter. Nah, ini tampilan awalnya ya. Ini ada beberapa yang sudah saya setup ya, sudah saya atur settingannya. Yang pada saat pertemuan sebelumnya itu adalah setting jurnal ya. Nah, ini sekarang adalah setting website ya. Oke, tentunya kita harus login dengan administrator ya, akun administrator. Di sini ini kita harus masuk ke OJS menggunakan akun administrator. Kita login, atau jurnal manager juga bisa ya, administrator atau jurnal manager. Ini tampilan dashboardnya di dalam OJS untuk administrator. Kalau untuk khusus administrator, maka nanti ada menu tambahan di sini ya, administration ya. Kalau jurnal manager ini tidak ada menu tambahan administration ya. Oke, di sini nanti kita akan demokan pengaturan setting di bagian website ini. Ini ada 5 ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada setting jurnal, website, workflow, distribution, dan user and roles ya. Kita masuk ke websitenya dulu ya, website. Nah, di sini ada 4 pengaturan ya untuk website, yaitu appearance, setup, plugins, static page ya. Nah, kita nanti akan coba membedah appearance dulu. Di appearance ya, atau tampilan, ini ada 3 pengaturan ya, themes, setup, dan advance ya. Kita bahas yang themes dulu ya. Di themes ini kita bisa memilih sebenarnya ya
Untuk terms awal atau defaultnya itu ada FJS menyediakan term default ya. Ini sudah langsung terinstall pada saat kita instalasi OJS 3 sudah ada termsnya ya, itu default. Di sini kebetulan saya sudah menginstal juga memasang terms lain ya, Bootstrap 3 ya, atau yang lain, tapi ini tidak bisa jalan ya, yang jalan ya Bootstrap 3 ya. Cara untuk menginstal terms itu sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Silakan nanti para pemirsa merujuk ke video saya ya di atas ini. Nanti saya akan tampilkan linknya, atau bisa silakan cari di channel YouTube saya Dani Kurnianto terkait dengan instalasi terms Bootstrap 3 ya. Kita pakai default ya, default aja, terms default ya. Di sini kemudian ada pemilihan tipografinya ya, pemilihan hurufnya juga ya. Ini kombinasi huruf yang ada di di terms ini ya. Ini banyak macamnya ya. Kita pakai yang ini saja ya. Nanti para pekerja bisa milih ya, sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Saya pakai yang di atas saja. Untuk colornya ya, nah pemilihan colornya ini nanti berpengaruh pada kita lihat tampilan ininya ya. Kita lihat di websitenya dulu. Di sini ya warnanya ya, kita lihat warna dasarnya merah ya, kita ganti biru juga bisa ya, biru misalkan di sini biru. Kemudian kita save ya. Efeknya apa? Efeknya nanti warna merah ini jadi warna biru ya. Kita lihat di refresh. Oh sebentar. Save. Coba kita lihat hasilnya. Oh, tidak bisa, sebentar ya, di story clear. Saya clear dulu ya. Closing cookies basic. Oke, coba. Nah ya, jadi perlu dibersihkan dulu cache-nya ya. Tadi karena ada cache yang masih belum berubah ya, walaupun ini settingannya udah berubah sudah dijadikan biru, tapi ternyata masih tampilannya merah ya. Kalau kita ganti lagi di sini ya, ganti ke hijau misalkan ya, kita save, kita coba lihat. Sorry, udah logout. Coba reload lagi. Oke, kita login lagi ya. Maaf, tadi karena cache-nya di browser dibersihkan. Oke, tadi biru ya, kita ganti biru ya. Hijau ya, hijau. Save. Oke, harusnya ini berubah warna hijau ya. Hijau seperti ini. Ini jadi tampilannya hijau ya. Bagian header ya, bagian menu dan yang lain nanti akan kelihatan sekali di sininya ya. Di di menu atas ya, header. Oke, kita ganti warna merah aja ya. Yang merahnya tadi mana ya? Oke, yang oke, ganti warna merah, save. Oke, warna merah. Oke. Kemudian di sini ada pilihan ya terkait dengan jurnal summary ya, atau ringkasan jurnal, apakah mau ditampilkan di homepage, halaman homepage atau tidak ya. Kalau kita centang maka ringkasan jurnal ini ya, ini sudah saya ringkasan jurnal adalah ini ya, ringkasan jurnal adalah ini, itu akan ditampilkan di sini. Tapi kalau saya uncentang ya, kita save ya, maka informasi jurnal kita ya, summary-nya atau ringkasan jurnal itu akan tidak ditampilkan di homepage. Kita refresh ya, hilang ya, tidak ada
ringkasan jurnal. Kalau ringkasan jurnal itu kita isi di ini, di setting jurnal. Di sini setting jurnal, kemudian di sini ada deskripsi atau ringkasan jurnalnya. Ya ini jurnal summary ya. Ini kita isi di sini. Nah, ini nanti akan dimunculkan di homepage jika pada setting website ini kita centang, kita pilih pilihannya, kita centang di sini ya. Nah, di sini kita centang, kita save, maka nanti untuk jurnal summary-nya atau ringkasan jurnalnya itu akan muncul di sini. Biasanya ini isinya adalah deskripsi jurnal secara singkat ya. Nah, ini seperti ini. Ini tampilkan di sini. Nah, oke, kemudian header background image ya. Apakah nanti sebentar. Oh, gambar homepage itu jadikan sebagai background headernya atau tidak, seperti itu ya. Jika kita centang, berarti gambar yang kita upload di bagian homepage itu akan berfungsi sebagai header ya, background header. Kalau tidak kita centang, berarti nanti header gambar pada homepage itu nanti akan muncul di sini, ya. Kita coba untuk sementara ini di uncentang saja, kita tidak tampilkan gambar homepage sebagai background header ya. Kita save dulu. Nanti untuk upload gambar pada homepage itu ada di bagian setup. Nah, ini ada logo, thumbnail, terus homepage ya. Ini yang homepage. Logo tentunya logo jurnal, kalau kita berikan logo jurnal di sini nanti akan muncul di sini ya. Nah, tapi nanti konsekuensinya ketika logo jurnal itu kita kita tampilkan ya, maka judul jurnalnya akan tidak kelihatan. Coba kita contoh yang satu aja. Kita upload logonya. Logo apa saja, misalkan logo Mendeley. Oke, kita kasih alternate teks ya. Coba kita save. Oke, ini bagian setup ya, sudah appearance yang pengaturan di bagian setup ya. Kita refresh, maka logonya akan muncul di sini ya. Nah, di sini muncul logo jurnal tentunya. Cuma ini saya pakai sampel logo Mendeley. Ketika logo jurnal muncul, maka judul jurnal tadi, nama jurnal ini akan hilang atau tidak muncul di sini. Jadi salah satu, kalau kita mau menampilkan logo, maka judul jurnal akan tidak ditampilkan di bagian header. Kalau kita menampilkan judul, berarti logonya jadi privilege-nya lebih tinggi logo ya. Kalau logo kita upload, maka otomatis logonya muncul, judul jurnalnya tidak kelihatan, walaupun ada sebenarnya. Seperti itu ya. Alternatifnya ya berarti kita nanti upload background header itu menampilkan nama jurnal ya. Misalkan di sini nanti kita upload header ya, header dengan nama jurnal tersendiri dan ini ada logonya. Itu seperti itu juga bisa. Atau logo jurnal udah masuk ke background header sehingga logo ini nggak perlu diupload ya, nggak perlu diupload ya. Seperti itu kalau kita upload logo di sini. Kalau thumbnail ini adalah, nah kita lihat di sini sebenarnya ya, ini adalah logo kecil ya, small logo atau yang merupakan representasi jurnal ya, logo jurnal atau representasi yang ini nanti digunakan pada list daftar jurnal di OJS kita ya. Karena OJS kita kan sebenarnya bisa diinstal beberapa jurnal ya. Nah, nanti kalau kita coba, kan di sini hanya saya menginstal di localhost ini, saya hanya menginstal satu jurnal sehingga nggak kelihatan ya. Kalau ingin kita ingin lihat ya, di contoh saja di jurnal saya, pojokjurnal.info ya. Ini adalah jurnal yang saya kembangkan ya, termnya ya. Nah, ini adalah di dalam OJS, instalasi OJS di pojokjurnal.info, saya menginstal ada 3 jurnal ya. Yang namanya thumbnail ini nanti adalah ini representasi jurnal pada list daftar jurnal di namanya website OJS
ya officialnya ya. Ini pada di depannya seperti ini, di depannya. Nanti kalau kita klik salah satu jurnal, maka di sini alamatnya merujuk pada alamat jurnal tersebut ya, pojokjurnal.info /index.php nama jurnalnya, seperti itu. Nah, tadi pengisian di sini ya, jurnal thumbnail itu nanti akan muncul pada saat kita menginstal beberapa jurnal di OJS ya, sebagai representasi logo jurnalnya. Nah, di sini ya, ini munculnya di sini ya, seperti itu maksudnya. Sementara ini saya tidak upload ya, karena saya tidak menginstal beberapa jurnal di localhost ya, sehingga tidak kelihatan nih penampakannya. Nah, sekarang homepage ya. Homepage ini nanti munculnya adalah di sini ya. Kalau kita kita upload suatu gambar ya, homepage ya, image, katakanlah ini ya. Oke, saya upload, tambahkan alternatif teksnya, kemudian kita save, maka itu gambar homepage ini akan muncul di sini besar sekali ya. Nah, seperti ini besar sekali. Ini gambar yang homepage, kemudian ini adalah jurnal summary ya. Ini jurnal summary. Nah, seperti itu. Ya, ini sebenarnya bisa diatur ya, besar dimensi dari gambar homepage, tapi pengaturannya lewat script program ya. Defaultnya seperti ini, makanya saya jarang menggunakan homepage ya. Saya jarang menggunakan homepage atau upload homepage di sini ya. Karena nanti tampilannya akan seperti ini ya. Oke, kemudian page footer itu nanti kita isi ya di sini, bisa gambar, bisa teks. Misalkan di sini kalau teks ya, kita tulis saja nih halaman footer penerbit pojok jurnal. Ini aja lah, kita save. Nah, itu nanti akan muncul teksnya di bagian footer. Kita refresh, di tampilan jurnalnya di bagian footer di sini ya. Footernya munculnya nanti di sini ya, halaman footernya. Nanti bisa ditampilkan gambar atau teks juga ya. Biasanya ya teks saja, ini halaman footer. Nanti teman-teman bisa lihat di beberapa jurnal sudah eksis ya, footer isinya apa saja. Biasanya ya tadi penerbitnya, alamat penerbit, email dan sebagainya, atau indeksasi biasanya muncul di sini juga. Jadi kreasi dari kreasi dari teman-teman sendiri mau diisi dengan apa nih footernya, bagian footernya. Oke, bagian footer oke. Kemudian ini sidebar. Ini adalah pengaturan sidebar. Di sini ada beberapa blok ya, plugin blok yang sudah ada ya. Kalau defaultnya adalah information block ya, web feed block plugin, kemudian language toggle block, subscription block ya. Kalau yang ini profil akreditasi jurnal ini adalah custom block ya, yang saya buat melalui plugin custom block. Kalau ini itu pengaturannya, baik itu apakah blok-blok ini akan bisa kita tampilkan di bagian sidebar sini ya. Ini sidebar ya, bagian sidebar ya. Ini kan information ya, information. Tadi kan kita klik information block, maka information block itu isinya adalah informasi untuk pembaca, author dan pustakawan ya. Ini diaktifkan, maka diaktifkan berarti muncul. Kemudian di bawahnya adalah profil akreditasi ya. Misalkan profil akreditasi kita munculkan logonya di sini Sita 2 misalkan. Kemudian bawahnya adalah about jurnal. Ini adalah custom block. Custom block ini blok untuk sidebar yang kita bikin sendiri ya, bukan default. Ini about jurnal, contohnya ini editorial team, review team, focus and scope dan lain-lain. Ini hanya ditampilkan 3 saja. Ini hanya contoh saja. Kalau misalkan kita mau menampilkan yang lain, misalkan ini kita aktifkan ya di bawah ya, coba diaktifkan semua ya. Maka nanti di sini setelah about jurnal akan muncul berapa sidebar ya, blok sidebar lagi. Kita refresh.
Sebentar. Sudah. Sebentar. Oke, coba kita nonaktifkan aja dulu. Sekarang ini kita nonaktifkan information block ya, kita nonaktifkan juga, maka yang akan tertampil hanya profil akreditasi atau jurnal ya. Kita munculkan juga di sini, kemudian kita save, kita munculkan ya. Ini belum muncul ya, ini web feed plugin. Kemudian juga urutannya juga bisa kita atur ya, ini tinggal drag drop ya, atau di sini geser ya, turun ya, turun kan di sini. Nah itu, ini turun lagi, turun posisinya. Nanti posisi di sidebar ini juga information block itu nanti akan turun ke bawah seperti itu ya. Kita refresh. Sehingga yang di bagian atas ini, bagian sidebar ini adalah profil akreditasi, about jurnal, dan information. Itu ya. Jadi selain kita menampilkan blok pada sidebar mana yang akan kita aktifkan, juga bisa mengatur urutannya. Ya, tinggal Anda di drag drop bisa, di sini digeser-geser ya, bisa seperti ini, atau ini panah ke bawah dan ke atas. Ya, posisinya akan berubah. Oke itu ya. Ini homepage-nya sementara kita upload dulu aja nggak apa-apa, kemudian logonya kita upload dulu nggak apa. Sekarang yang bagian pengaturan advance-nya ya. Oke, ini jurnal style sheet-nya. Jurnal style sheet ini digunakan untuk mengupload file CSS ya. File CSS digunakan untuk custom tampilan tampilan websitenya ya. Misalkan sidebar-nya atau menunya akan diubah warna, bentuknya dan sebagainya, itu nanti akan kita masukkan ya kode CSS-nya di bagian sini ya. Kita belum praktek di situ ya. Kita belum praktek untuk jurnal style sheet-nya ya. Nanti insya Allah di video selanjutnya akan coba saya custom ya, menggunakan upload CSS melalui ini fitur jurnal style sheet. Favicon ini adalah semacam logo yang nanti muncul di browser ya. Misalkan seperti ini ya. Ini kan OJS, ini ada logo gambar seperti ini ya, yang orange ini. Kalau kita upload ya gambarnya, kita upload, kemudian kita ganti. Oh sorry, salah. Ini di sini ya, Favicon, sorry. Nah, kita ganti gambarnya, gambar apa ya? Ini Mendeley aja ya. Mendeley. Kita Mendeley, kita upload untuk Favicon. Nanti akan muncul di sini logo Mendeley ya. Ini merupakan logo, bisa dimasukkan ke logo kita, jurnal kita logonya apa, nanti masukkan ke Favicon, sehingga browser yang akan ketika website itu kita buka melalui browser, maka di sini akan muncul di sini logo kecilnya. Di sini kita save. Oke, kita refresh. Nah, di sini udah gambar Mendeley ya. Nah, di sini logo Mendeley muncul di Favicon seperti itu. Oke, ini ya Favicon. Additional content ya. Ini additional content ini tadi adalah konten tambahan yang muncul di sini bagian bawah ya. Bagian bawah. Biasanya ini ada gambar homepage, about jurnal, kemudian announcement ya, atau pengumuman, kemudian current issue, baru nanti editorial konten ya, additional content ya. Cuma di sini kan untuk announcement belum saya create, kemudian current issue-nya juga belum saya create, sehingga yang muncul hanya homepage di sini, kemudian jurnal summary ya, deskripsi singkat, dan jurnal, kemudian additional kontennya seperti itu. Oke, kembali ke terms tadi ya, ada, nah
header background image. Di sini when a homepage image has been uploaded, ya, display it in the background of the header instead of its usual position on the homepage. Jadi kalau kita tadi upload homepage di sini ya, bagian mana homepage ya, di setup ya. Nah ini homepage, kita upload gambarnya, kemudian kita centang di sini ya. So the homepage image as the header background. Jadi jadikan gambar homepage itu sebagai background pada header. Kalau ketika centang ya, maka gambar homepage ini akan hilang, nanti digantikan di background header ya, seperti itu. Tapi karena ini dimensi gambar homepage-nya kan sebenarnya nggak sesuai, ini kan lebih ke potret ya, artinya memanjang ke bawah ya. Sedangkan kalau header harusnya ke sini ya, memanjang ke mendatar seperti itu. Tapi kita coba aja, nanti hasilnya seperti apa kita lihat ya. Nanti kita ganti gambarnya aja, kita refresh. Nah seperti ini ya, gambar dari headernya. Jadi gambar homepage yang sudah kita pindahkan ke header tadi ya. Jadi header ya seperti ini. Kalau ini logonya muncul di sini, lah ini menunya ya, menu. Kalau kita logonya dihilangkan, coba ya, kita logonya dihilangkan. Logonya tadi di mana? Nah ini logo kita remove. Nah maka menu ini akan maksimal ya, dari maksimal ke kiri ya. Ini tadi kan terbatas di sini, potong di sini ya, di sini dan di sini kan ya batasnya ya tadi, dan nama jurnalnya tidak muncul. Ketika logo itu kita hilangkan ya, maka nama jurnalnya akan muncul kembali di sini ya, seperti itu. Dan ini headernya ini kita ambil dari gambar homepage ya, jika kita centang seperti itu. Karena gambarnya tidak sesuai, kita cari gambar yang sesuai aja. Ini ya, kita remove ya gambar yang sesuai aja, yang memanjang ya. Misalkan ini saya sudah buka ya, buat seperti ini. Oke, kita save, kita refresh. Nah seperti itu. Jadi ini ada header ya, background header. Ini judul-judulnya defaultnya muncul ya, dan sebenarnya ini bisa kita tidak munculkan, tapi harus kita oprek di source code-nya ya. Ini nanti di video selanjutnya, karena kadang kita mengganggu ini ya, karena biasanya nama jurnal itu sudah kita buat di header ya, background atau gambar header ya. Kita buat desain gambar untuk header ya, nama jurnal dan sebagainya kita pasang, sehingga supaya ini tidak muncul dua kali di sini. Nah ini bisa kita hilangkan, bisa kita tidak munculkan ya, judul jurnalnya di sini ya. Itu pakai kita oprek source code-nya ya. Tapi sementara ini dibiarkan saja seperti ini. Nah ini tadi kalau logonya kita tampilkan, maka judul jurnal, nama jurnalnya akan hilang, dan tampilan menunya ini enggak memanjang sampai full ya ke kiri dan kanan, tapi terbatas ke ini homepage-nya di sini, batas homepage-nya. Ya kita coba aja. Tadi logo ya. Nah, logo kita munculkan lagi di sini. Logonya adalah logo Mendeley ya. Coba. Nah ini kan, ini ada muncul logo, kemudian ini adalah header ya, background headernya ya, tampilannya akan seperti ini nanti. Kemudian ini ada menunya ya, menunya di sini, batas menunya di sini kan tidak memanjang lagi kiri dan kanan, tapi ada batas sesuai dengan lebar homepage-nya di sini seperti ini. Ini ada logonya ya, terserah dari minat para perancang website OJS ya. Stylenya mau seperti apa ya, nanti silakan dicoba sendiri ya. Itu kira-kira ya untuk pengaturan website untuk bagian appearance ya, atau tampilan, baik themes ya, setup, advance ya. Themes itu ada pemilihan themes ya, baik default,
bootstrap ya atau yang lain ya. Kemudian ini ada tipografinya, ada huruf-hurufnya, jenis huruf yang dipakainya. Kemudian colornya ini warna dasar dari header ya, dan menunya tadi ya. Kemudian apakah jurnal summary-nya akan ditampilkan di homepage atau tidak ya, ini bisa kita centang maupun tidak kita centang ya. Kemudian header background image ya tadi yang saya sebutkan, kalau kita upload gambar di homepage kemudian kita centang, maka ini gambar di homepage ini akan menjadi header atau background header ya pada ini yang warna biru ini, jadi background header seperti itu. Kemudian untuk setup ini logo ya, kita upload logonya, kemudian thumbnailnya ya. Thumbnail itu tadi karena kita tidak ada jurnal yang kedua yang kita install di OJS, sehingga ini tidak akan kelihatan nanti thumbnail. Kecuali kalau kita install 2 atau 3 jurnal di OJS yang kita punya di localhost atau di server kita, maka thumbnail ini penting untuk representasi ya nih, small logo or representation of journal ya. Kemudian homepage ya, ini homepage image ya, untuk gambar homepage nya ini di upload. Kalau di upload dijadikan sebagai header bisa, kalau tidak dijadikan sebagai header itu nanti munculnya di sini ya, gede banget ya. Kalau memang kita mau menampilkan image foto gambar untuk homepage itu kurang menarik ya kalau gede banget tadi seperti itu tadi. Kecuali kalau image-nya mungkin diperkecil lah, tapi sepertinya sudah ada pengaturan di source code-nya bahwa memang ukurannya seperti itu. Kemudian tadi untuk header bisa pakai gambar homepage ya, yang kita upload di bagian ini ya, homepage image, atau bisa juga header itu kita custom menggunakan plugin ya, menggunakan plugin seperti itu. Pluginnya di sini ya, bagian nanti kita bahas nanti aja, setting website plugins ya. Di sini sudah ada belum ya? Oh, belum diinstal. Ini biasanya diinstal, nih bisa kita install di plugin gallery ya. Kita install dulu plugin untuk custom header ya. Jika kita tidak menggunakan tadi gambar homepage untuk header ya. Tapi kalau kita menggunakan gambar homepage untuk header ya, kita nggak perlu install plugin gallery ya, untuk custom header ya. Ini ada nggak? Ini nih custom plugin gallery ada. Kita cari yang untuk bagian custom header ya, custom header plugin kita install ya. Kita cari unduh dulu unduh file zipnya ya di sini ya. Nanti kita buka aja di sini, kemudian kita unduh. Kemudian cara install plugin itu sudah saya jelaskan ya, Anda bisa lihat di link di atas ya. Saya tampilkan link di atas untuk di video saya sudah sebelumnya cara menginstal plugin, termasuk juga nanti plugin custom header ya. Nah, kalau kita menginstal plugin custom header ini, maka kita bisa mengcustom headernya menggunakan plugin itu tanpa menggunakan gambar pada homepage ya. Misalkan kita tetap menampilkan gambar pada homepage tetap ditampilkan, berarti untuk background headernya kita bisa menggunakan plugin custom header tersebut seperti itu. Itu ya terkait dengan pengaturan website, setting website di appearance ya, sudah saya jelaskan semua ya. Seperti itu hasilnya ya, nanti silakan berkreasi sendiri ya. Kemudian beberapa desain yang sudah saya buat ya, ini menggunakan server yang benar, bukan localhost ya, ini benar-benar server ya di hosting ya. Saya install OJS versi 3.3.0 strip 14 ya. Ini ya, teman-teman bisa coba lihat ya website yang OJS yang sudah saya desain ya. Ini baru ada 3 ya. Kita tampilkan saja 3-nya masing-masing
berbeda termsnya. Saya oprek sendiri ya. Ya ini seperti ini ya, tampilan sidebarnya seperti ini ya. Kemudian tampilan seperti ini ya. Ini deskripsi jurnal, ini logo apa namanya, cover jurnal ya, ini identitas jurnal yang lain, ini pengumuman ya, ini announcement ya. Kemudian ini current isunya ya, ini current isunya, contoh current isunya. Kemudian ini bagian footernya seperti ini ya. Kemudian yang jurnal yang lain seperti ini ya, ini untuk headernya tidak memanjang full ke kanan kiri. Kalau yang sebelumnya kan full memanjang kanan kiri dan menunya juga full kanan kiri ya, seperti ini. Kalau ini sesuai dengan batas homepage-nya ya, batas kanan kiri homepage marginnya ya, seperti ini ya. Menunya ini untuk sidebar-nya seperti ini ya, model itemnya yang sudah saya oprek ya. Ini mirip ya untuk identitas, ini covernya, ini identitas jurnalnya, ini pengumuman, ini current isunya seperti ini. Ini apa, footernya. Yang ketiga modelnya seperti ini, pakai terms. Kalau yang ini pakai default ya, default. Kalau ini yang pakai term, kalau nggak salah manuskrip ya, manuskrip terms ya. Ini manuskrip term. Kalau ini adalah yang bootstrap 3, pakai terms bootstrap 3 ya. Nah, di sini headernya, menunya seperti ini menunya. Kemudian ini apa namanya, deskripsi jurnalnya ya, ini deskripsi jurnalnya, ini identitas jurnal yang lain, ini covernya. Kemudian ini announcementnya ini memanjang seperti ini ya, memanjang ke bawah. Kalau tadi kan dia tersimpan hanya satu yang muncul, nanti announcement yang lain muncul di sini ya, dalam pengumuman seperti ini, tapi isi pengumumannya tidak ditampilkan ya. Kalau yang terms yang lain, kalau terms bootstrap ini nanti muncul semuanya ya, tergantung nanti kita ngatur banyaknya announcement yang akan ditampilkan di websitenya atau homepage-nya. Kemudian current isunya ya, bla 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 seperti ini. Ini bagian footernya. Ini bagian apa namanya, sidebarnya seperti ini ya. Untuk judul sidebar ini agak tebal, ini warnanya agak abu-abu, bisa diatur juga nih. Kemudian yang lain seperti ini ya. Ini adalah website berbasis OCS yang sudah saya kembangkan, contoh-contoh termsnya. Bagi para pemirsa yang berminat untuk mengembangkan website berbasis OCS, bisa kontak saya ya. Ini bisa melihat sampelnya seperti ini ya. Di sini akan bisa kontak saya. Ini jasa yang saya berikan di sini, ada instalasi ya dan custom OCS ya. Instalasi OCS, custom ya, dan setup tentunya. Kemudian maupun training manajemen jurnal ya, khususnya adalah untuk jurnal manager, kemudian editor ya, para editor ya, associate editor, editor in chief, managing editor ya, copy editor, write editor ya. Atau di sini akan saya berikan materi terkait dengan editorial proses ya, proses-proses yang editorial di dalam pengelolaan jurnal menggunakan OCS, Open Journal System versi yang ketiga ya. Kemudian juga ada pendampingan persiapan akreditasi jurnal ya. Ini juga silakan teman-teman yang memang berminat untuk didampingi bisa kontak saya di websitenya atau di ini ya, di pojok jurnal 123@gmail.com ya. Nah, ini ada, atau juga di website di email danikurnianto123@gmail.com. Ini bisa ya, bisa pojok jurnal 123@gmail.com atau danikurnianto123@gmail.com ya. Itu ya, nanti coba akan saya update terus desain dari website jurnal berbasis OCS yang sudah saya kembangkan. Ini baru 3, kreasi-kreasi apa saja ya, nanti akan update terus ininya, keberlanjutannya seperti itu. Kalau kita lihat di bagian artikelnya ya, di sini muncul nama penulis, kemudian afiliasi dan asal negara ya. Asal negara bisa kita munculkan seperti ini. Secara default ini nggak muncul, hanya nama. Ya. Nah, ini sudah bisa kita munculkan nama penulis, kemudian afiliasi dan negara. Bagaimana caranya nanti mungkin di video-video selanjutnya akan saya coba paparkan.
Kita lihat tampilan di bagian abstrak abstrak apa namanya, abstrak artikelnya. Ini judulnya, ini penulis, ini afiliasinya ya, ini keywordnya, abstraknya, reference ya, kemudian ini apa namanya, cover isunya ya. Nah, ini sebenarnya cover isu ya, cover isu. Ini PDF-nya mau kita buka bisa, ini publish tanggal berapa, terbit di isu berapa ya. Ini sectionnya di section apa ya. Kebetulan nih pengaturan sectionnya hanya satu ya, artikel ya. Kemudian license-nya apa ya, kemudian ini license-nya ya. Coba kita buka PDF-nya. Nah, bisa ditampilkan langsung di websitenya seperti ini PDF artikel sebenarnya, tapi saya apa namanya, berikan seperti ini ya, terkait penawaran ya, instalasi OJS, setup, custom, pendampingan tata kelola jurnal, persiapan akreditasi maupun indeksasi jurnal. Oke, ini komitmen layanan ya, untuk proses pembuatan setup website cepat ya, konsultasi pas layanan, konsultasi dan layanan pasca instalasi juga ya. Bisa kontak saya di pojokjurnal123@gmail.com ya, atau danikurniato123@gmail.com ya. Untuk portofolio nanti di sini ya, di pojokjurnal.info ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga di ini ya, untuk pengalaman saya di pojokjurnal.info seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk pengaturan setting pada website ya. Untuk video selanjutnya akan saya upload lagi ya, terkait dengan setting pada website, bukan bagian appearance lagi ya, tapi di selanjutnya yaitu bagian setup ya. Ini banyak sekali kalau setup ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 pengaturan di sini bagian setup. Seperti itu ya, itu nanti di video selanjutnya aja. Jangan lupa subscribe channel YouTube Dani Kurnianto, kemudian komen dan share ya, like, komen dan share, bagikan pada teman-teman Anda, dan like jika memang bermanfaat. Terima kasih, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.